Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berkenan sehingga saat ini kami telah berkumpul bersama-sama untuk terus membagikan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan nama saya Ibu Pendeta Magrit NM Fonataba Ayomi, Gembala Jemaat GPDI Zaitun Anotre. Kami terus melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan sebagai hamba Tuhan, tidak terlepas dari pelayanan pembagian berkat Tuhan kepada jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan air kehidupan. Sehingga di siang hari ini bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kekuatan, Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk terus berdiri kokoh, melihat apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di siang hari ini saya akan mengantar kita melalui kebenaran firman Tuhan, menjadi renungan kita sebagai orang percaya untuk memperkuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan angkat bagian pelayanan kebenaran firman Tuhan bagi kita di siang hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Untuk menghormati firman Tuhan, semua jemaat menikmati firman Tuhan atau Alkitabnya masing-masing, dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kepala kami tertunduk, hati kami terangkat ke surga, mengucap syukur kepada Tuhan buat waktu yang terindah yang dianugerahkan Tuhan bagi kami jemaat Tuhan, untuk terus mengambil bagian duduk diam menikmati kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan air kehidupan di siang hari ini. Hamba terus berdoa kepada Bapa di surga, biarlah hikmat Tuhan tercurah bagi kami sebagai pembicara bahkan umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan menyertai semua kami, agar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami di siang hari ini benar-benar menjadi berkat bagi semua kami, agar kami pulang dari tempat ini tidak pulang seperti yang kami datang, tapi kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini. Lembaga Alkitab memberikan judul Injil itu kekuatan Allah. Kita akan baca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di siang hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita, yang saya coba memberikan tema doa yang kuat untuk keajaiban yang terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat dan sama tahu bersama bahwa kehidupan kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini, sudah tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam situasi yang tidak enak, bahkan situasi yang enak dengan berbagai macam kehidupan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan ini datang kepada kita sebagai orang percaya, mengingatkan kepada kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini, kepada siapa kita harus berharap. Firman Tuhan datang kepada kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kita sebagai orang percaya, satu tujuan kita hanya tetap memiliki firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita.
Karena firman Tuhan adalah bekal di dalam kehidupan kita. Firman dapat memberikan kita kemampuan. Firman dapat memberikan kita jalan keluar. Dan firman Tuhan yang mampu menuntun kehidupan saya dan saudara. Namun firman Tuhan itu ketika ada di dalam kehidupan saya dan saudara, tema mengatakan doa yang kuat untuk keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu disampaikan tidak terlepas dari doa orang benar. Karena doa adalah hubungan napas kita kepada Tuhan. Doa adalah penyambung isi hati kita kepada Tuhan. Segala sesuatu harus didasari dengan doa. Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara ketika kita menjalani hidup sepanjang hari ini, kita tahu bahwa hidup ini punya Tuhan. Ketika kita mendasari hidup ini dengan Tuhan, maka dalam situasi apapun kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kuncinya kita tetap berseru dan memanggil kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini sesungguhnya kepada Tuhan. Kita lihat satu contoh, Bartimeus yang buta dan miskin, dia tetap mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Ketika dalam kondisi ketidakmampuan, dia tidak pernah untuk berdiam diri, berseru dan memanggil nama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan, nama Tuhan adalah nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan mujizat. Nama Tuhan adalah nama yang tidak pernah dibiarkan. Nama Tuhan adalah nama yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang dihadapi oleh Bartimeus, dalam kondisi buta, dalam kemiskinan, dia berjanji bahwa dia tetap memanggil nama Tuhan. Kalau kita dilihat, untuk memanggil nama Tuhan bukan 1-2 kali. Karena dalam kondisi yang sudah terpuruk, dia terus berlari dan terus memanggil nama Tuhan. Karena dia tahu hanya nama Tuhan yang pasti menolong dia. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat juga pribadi dari Yusuf. Contoh Yusuf ketika dimasukkan dalam penjara oleh istri Potifar. Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan tahu di balik tantangan ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Injil mampu merubah segala yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya yang tetap berharap kepada Tuhan. Situasi yang kita hadapi saat ini kita lihat membuat banyak umat mulai takut. Apalagi anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka mulai takut. Karena corona ini adalah penyakit yang membahayakan. Tetapi di siang hari ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau Bartimeus bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau Yusuf bisa ditolong oleh Tuhan. Saya percaya saya dan saudara. Ketika kita memiliki iman yang kokoh percaya kepada Tuhan. Kita yakinkan bahwa tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menikmati hidup ini, jangan lupa untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa untuk tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil mampu menahan badai dari kehidupan kita untuk membawa kita kepada sasaran yang pasti. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan, biar kita difitnah, tetapi iman kita tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman yang kuat, biar badai tantangan datang, fitnaan itu datang, tidak membunuh iman percaya kita. Karena iman kita itu adalah janji Tuhan kepada saya dan saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa kita mau terus berdoa? Karena kita punya keyakinan. Kenapa kita mau terus setia dalam pelayanan kita? Karena kita punya keyakinan yang kuat melawan badai iblis. Oleh sebab itu di siang hari ini firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Sebagai jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengambil keputusan dengan Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita sekalian. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Memiliki iman yang kokoh dengan Tuhan. Supaya kehidupannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, mengajak kita di siang hari ini untuk tetap mempunyai harapan yang pasti, setia dengan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat firman Tuhan di siang hari ini yang telah hamba sampaikan kepada umat-Mu, bahkan semua kami, yang mengajar kami untuk kami tetap memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Ketika kami dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan, namun doa kami Tuhan, mari tolong dan sertai kami, pagari seluruh kehidupan kami dengan kekuatan-Mu yang kuat dan dahsyat, agar hidup kami senantiasa terus dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ratakan berkat Tuhan bagi semua kami yang hadir di siang hari ini, bahkan hamba-hamba-Mu yang melakukan pekerjaan Tuhan sebagai pelayanan air kehidupan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya dari situlah apapun yang terjadi kami sama-sama setia bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di muka bumi ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin.